Masya Allah. Dalam mbah guanya, Mbak? Dalam. Yang sering tuh orang untuk ngalah berkah mencari pesugihan. Iya. Yeah. Jadi tinggal doa, mau minta apa, rumah tangga ribut terus, sisanya dagang nggak laku. Orang yang hutangnya banyak, terlilit hutang gitu, Mbak. Iya. Datang ke sini. Ke sini itu doa. Makanya orang miskin mau kaya ya saking gampangnya. Yang datang ke sini itu orang dari mana saja, Mbak, kalau boleh tahu? Dari Pekanbaru, terus dari Kalimantan, Bandung, Jakarta, Surabaya, banyak banget. Tiap hari itu ada. Oh, tidak ada hari khusus, Mbak? Ya, mintanya sendiri-sendiri. Tujuannya masing-masing. Ya, tujuannya masing-masing. Dan kebanyakan yang datang ke sini pasti sukses, Mbak. Kebetulan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Cilacap, Jawa Tengah ya. Dan kita akan mereview sebuah tempat sakral, tempat keramat yang ada di Pantai Sodong. Dan di depan saya itu ya adalah Gunung Selok, di mana gunung ini merupakan tempat pertapaan para dewa, pertapaan leluhur ya. Banyak sekali tempat-tempat sakral di sini, diantaranya Gua Rahayu, Gua Ratu, dan banyak lagi tempat-tempat sakral yang lainnya. Dan akses jalan yang kita lalui ini adalah jembatan yang terbuat dari batang bambu. Ya, dimana pada kesempatan bulan lalu saya pernah kesini, teman-teman, di malam hari, namun belum sampai ujung sana ternyata air lautnya pasang, jadi tidak berani melanjutkan lagi. Dan di kesempatan hari ini kita akan review lagi, datang lagi ke sini di pagi hari supaya tidak gagal kembali itu ya, teman-teman ya. Jadi memang jalan satu-satunya untuk mencapai Gua Rahayu dan Gua Ratu itu yang lebih mudah tuh lewat jalur Pantai Sodong ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti di sana kita bisa bertemu juru kunci atau narasumber yang bisa kita tanyai ya, untuk sejarah dari keberadaan gua-gua yang ada di sini, tempat-tempat ritual ya, tempat pertapaan para dewa, para leluhur. Dan hingga saat ini pun tempat ini masih diuri-uri ya, banyak sekali yang datang sini untuk ritual, apalagi di malam 1 Ashuro ya, teman-teman. Banyak sekali para spiritual dan orang-orang yang lelaku ya, ritual gitu, datang ke sini. Nah, ini dinamakan Pantai Sodong yang ada di Cilacap, termasuk Teluk Penyu ya, karena Teluk Penyu itu membentang dari Cilacap sampai ke mana itu, depan pantai, depan Benteng Pendem. Harus juga hati-hati, ini takutnya terpelosok ya, terpleset. Ini nyebrang laut, teman-teman, dengan akses bambu, apa, jalan jembatan bambu gitu ya. Suasana pagi hari ini, dari semalam hujan baru reda, ini sekitar pukul 9 pagi kita baru bisa OTW. Jadi terdampar di penginapan ceritanya ini. Seperti ini, teman-teman. Oke, itu terus penelusuran kita kali ini di Gunung Selok ya. Gunung Selok atau Gunung Selok yang ada di Cilacap, Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan petualangan kali ini diberi kelancaran, dan tidak lupa saya doakan untuk teman-teman semuanya. Saya doakan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Oke, kita langsung saja menuju
Gunung Selok, tempat pertapaan para leluhur di masa lampau dan masih disakralkan dari uri-uri sampai saat ini. Sepertinya sebuah makam ya, sebuah makam terlihat tidak terawat ya, cukup tidak ada papan nama atau petunjuk yang menjelaskan ini makam siapa. Kemudian di seberang sana itu ada gua ya, dia tidak perlu ke sana karena akan eksplor ke tempat yang sebelah kiri yang ada dua gua Rahayu dan gua Ratu. Kembali. Oke, next kita lanjut ke area sakral ya. Kita geser ke sebelah kanan. Di situ ada gua yang tertutup air terjun ya. Ini buat kita penasaran tuh. Nah, ternyata gua yang tertutup air terjun. Bukan air terjun sih ini ya. Air rembesan dari atas sana yang jatuh melalui akar-akar lumut pohon ya, akar-akar pohon seperti itu. Teman-teman, jadi kebetulan kita bertemu dengan istrinya juru kunci dan minta tolong untuk memanggilkan teman-teman ya, jadi biar lebih kasih saren apa? Oh, masih di kamar mandi ya, saya tunggu Bu nggih. Atur nuwun nggih. Jadi saat ini kami berada di depan Gua Rahayu ya, di sini tertulis Gua Rahayu, dan saat ini alhamdulillah kita diantar Mbah Sutrisno nih Bang ya. Mbah Sutrisno ya, sebagai selaku juru kunci Gua Rahayu dan Gua Nagaraja nanti yang ada di sana. Namun sebelum ke Gua Nagaraja kita akan mencoba sowan ya bersama Mbah Sutrisno ya. Dan tidak hanya kita sowan, tapi kita nanti akan mengangkat kisah mistis dan cerita apa saja yang melegenda di masyarakat tentang Gua Rahayu ini. Monggo Mbah. Di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini sesepuh Gua Suci Rahayu, buat membutuhkan orang yang ingin kaya, ingin sukses, minta di dalam gua biar bisa berkah. Kalau banyak duit, banyak harta ya. Gua itu tempat buat berdoa sama manusia, tinggal orangnya minta apa. Jadi kemistisan dari Gua Rahayu ini, di samping untuk ritual dan memperdalam suatu ilmu, yang lebih kental di sini adalah tempat untuk ngalap berkah atau mencari orang yang susah, ingin cepat kaya gitu ya, mencari pesugihan gitu Mbak. Jadi ingin sempit bisa longgar, kesempitan dalam hidupnya bisa longgar, jamal hidupnya bisa longgar ya. Kalau sedang susah bisa bunga, ntar doa di sono dalam. Dan harus didasari meminta sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lantaran tempat ini, lantaran tempat Gua Suci Rahayu. Siap. Kita bisa langsung masuk ke sana, Pak. Monggo, Pak. Saya siapkan senter ya, teman-teman. Bismillah. Nah, di samping kiri itu apa, Mbah? Yang di sana itu, Mbah? Itu Gua Bandung. Gua Bandung. Dalam, Mbah? Ya enggak dalam. Cuma dikasih pintunya dikasih gembok, dikunci. Oh, dikunci. Nggak bisa masuk. Oh, nggak bisa masuk. Nggak bisa. Yang bisa masuk siapa? Kalau yang nggak bisa masuk persis, ya Rahayu sama
Nagaraja. Yang di situ sakralnya sangat ya, banget ya. sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi digembok gitu, Mbah. Ya, monggo mboten Gua Rahayu aja, Mbah. Ya enggak sih. Cuma udah dari sononya digembok, enggak tinggi, enggak apa ya biasa. Oh gitu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lokasi Eyang Suci Rahayu nih. Eyang Suci Rahayu nih. Oh, ini ya, Mbak ya. Iya. Jadi ini bekas orang ritual, Bang ya? Iya, buat ritual yang disebut Eyang Suci Rahayu. Oh gitu. Buat tinggal minta apa orangnya lah. Eyang Suci Rahayu itu sinten, Mbah? Eyang Suci Rahayu itu buat nyuci rasa, nyuci hati. Biar bisa bersih putih rahayu selamat. Oh gitu. Nggih. Terus ini kita mau ke Kencanawati. Kencanawati. Ya. Nih. Oh iya. Insyaallah. Ini masuk menuju ke gua ke Eyang Kencanawati. Masya Allah. Dalam Mbah guanya, Mbah? Dalam. Sangat dalam ya. Dan dingin, Mbah Tresno nggih? Iya. Aura di gua ini sangat dingin. Iya, bisa merinding. Iya, kalau sendiri nggak mungkin nih kita, Mbah. Kalau aku aja yang tiap hari masuk aja masih merinding. Kalau masuk iya pasti merinding. Padahal jenengan tiap hari tidur di sini, tiap Bang. Tiap hari iya. Jadi Mbak Tresno ini rumahnya juga dekat dengan gua dan tidak pernah pulang ya? Iya, rumahnya itu aku di sini 24 jam. 24 jam non-stop. Dan sudah berapa tahun, Mbah, jenengan di sini? Ya sekitar aku di sini ngikutin Bapak tahun 1982. Oh, menggantikan Bapak jenengan. Ya, ngikutin Bapak. Nah, ini, Mbah. Ini. Nah, ini namanya Eyang Kencanawati. Eyang Kencanawati. Ya, artinya buat menggedekan kasih sayangnya orang, belas kasihnya orang ya ini. Ya buat lantaran dah. Ya, jadi orang ritual itu di samping di mana tadi yang Rahayu juga di Eyang Kencanawati. Ya, kali ini Eyang Kencanawati ya. Kencana buat menggedekan kasih sayang belas kasih. Masih ada lagi tempat? Masuk sini. Masuk terus. Sini, teman-teman. Jadi kita diajak Pak Sutrisno ini review tuntas ngoten, Bang ya. Ya, ini namanya apa, Mbak? Sumur suci. Nih. Sumur suci? Ya, dari akar-akar nih airnya. Jadi air yang jatuh menetes ini? Ya, dari akar-akar. Iya, dari akar itu ya, Mbak ya? Ya. Apakah juga disebut air amarta, Mbak? Makanya buat jadi obat air itu. Obat apa saja, Mbak Tresno? Ya, obat apa aja, orang sakit, orang apa aja. Oh gitu. Lantaran air ini, Bang ya? Ya, lantaran air. Gua Suci Rahayu. Iya, Gua Suci Rahayu. Ya. Banyak pertupaan, persajian dan lain sebagainya. Iya. Dan banyak orang nginep tentunya di sini. Banyak banget. Malah kalau bulan-bulan puasa penuh sini. Bulan puasa penuh orang di sini. Iya. Itu, Bang ya. Bulan Asyura juga banyak. Suruh ya penuh. Makin penuh, oke. Nah, kita muternya lewat mana? Nah, ini namanya Batu Eyang Kencanawati. Batu Eyang Kencanawati. Geng. Sini aja. Iya. Mbaknya naik dari depan aja, Mbak. Dengan lenggah. Saya kan kepo kita. Senengannya takon-takon tok, bertanya-tanya. Ya enggak apa-apa. Nah, kita tadi masuk dari sana, teman-teman. Dan jadi ya Mbaknya di sini cerita. Kita tanya-tanya, Mbak nggih. Ya. Ya. Mbah, jenengan sudah selama sekitar kurang lebih 24 tahun nggih? Ya, ada. 24 tahun sebagai juru kunci dari Gua Rahayu ya? Ya. Gua Rahayu. Mbah, tadi di awal video jenengan menjelaskan bahwa orang yang datang ke tempat ini selain melakukan ritual untuk memperdalam piandel atau ilmunya, juga yang sering itu orang untuk ngalah berkah mencari pesugihan. Iya. Nah, syarat, Mbah, kalau boleh tanya nih ya. Barangkali nanti penonton kepo. Nah, misalnya saya ingin kaya, ingin ritual dan berdoa di sana agar hajat saya terkabul, itu syaratnya apa gitu loh, Mbak? Ya, syaratnya ya ada yang bawa dupa, ada yang bawa bunga, rokok, minyak wangi. Itu buat syaratnya sih. Syaratnya? Ya, syaratnya
ditaruh sini nih ditaruh sini. Ini kan itu tempat-tempat dupa itu udah habis karena dibakar sih. Jadi tinggal doa, mau minta apa, tinggal tamunya mau minta apa. Misalnya rumah tangga sedang sempit, rumah tangga ribut terus. Tuh. Jadi bisa nggak ribut, doa di dalam gua suci rahayu. Intinya tempat berdoa gitu Bang ya? Ya, tempat berdoa ini. Iya. Tempat berdoa. Jadi ketika ada orang yang rumah tangganya sedang tidak harmonis, misalnya suami atau istrinya kesengsem sama suami atau istri orang gitu ya, kesini berdoa di sini, insya Allah akur lagi gitu Bang ya? Iya. Terus di samping itu orang yang ekonominya atau usahanya lagi sempit atau lagi kolab gitu ya Bang? Misalnya dagang nggak laku, misalnya nyari apa, orang hidup ya nyari utangan aja nggak dapat pusing kok. Orang hidup, betul. Apalagi punya utang nggak bisa bayar, ya pusing lagi. Orang yang hutangnya banyak, terlilit hutang gitu Bang ya? Datang ke sini. Itu doa, tahu-tahu yang punya sangkutan utang ya menyadari belum ada gitu. Dilonggarkan. Ya, dilonggarkan. Dan dengan jalan yang tidak diduga-duga lah tentunya Mbak Sutris ya. Ya jalan nggak diduga-duga, memang nasib gitu. Nggak diduga-duga bisa ada. Makanya orang miskin mau kaya ya saking gampangnya, orang kaya mau miskin lagi ya saking gampangnya. Itu orang. Jadi cuma bolak-balik lah. Betul. Ya Mbah, yang selama ini jenengan ketahui yang datang ke sini itu orang dari mana saja Mbah, kalau boleh tahu? Dari Pekanbaru, Riau. Ya, terus dari Kalimantan, Bandung, Jakarta, Surabaya, banyak banget. Itu Bang ya. Dan adakah di antara mereka-mereka yang pernah melakukan ritual di tempat ini kembali lagi ke sini dengan menceritakan ke jenengan, Mbak Trisno, saya sudah sukses setelah datang ke sini? Aku udah mending Mbak. Udah mending, sukses banget sih. Karena apa? Karena orang sukses itu di hatinya sendiri. Kalau nggak mau menyadari, matur nuwun terima kasih, nggak bakalan sukses kalau orang. Tergantung keyakinan Bang ya? Ya, tergantung keyakinan. Karena apa? Nyari kadang dapat, kadang enggak. Dapat ya alhamdulillah, sampai nggak dapat ya masih alhamdulillah. Itu orang. Yang penting tetap harus ikhtiar. Ya seperti orang ganteng karena sehat waras selamat. Betul. Itu ganteng, cuma ingin berak aja nggak, gantengnya hilang apalagi sampai sakit gigi, apalagi itu namanya orang. Ya Mbak, coba kita ambil di sisi mistisnya. Jadi terkenal dengan Gua Rahayu, Gua Pertapaan. Kalau boleh tahu Mbah, jenengan selama ini pernah nggak ditemui sosok-sosok makhluk astral gitu di tempat ini Mbah? Aku sih belum pernah. Ini kalau suara-suara pernah. Ini kalau wujud orang apa-apa itu belum pernah. Suara apa itu Mbah? Suara ya kadang-kadang orang batuk-batuk, orang ngomong gini. Aku ada di sini tahun 2006 kan ada tsunami posisi Pangandaran. Aku dibisikin, Pak, anak istrinya suruh keluar. Aku dikeluarin jam 4 kurang seperempat, aku ngeluarin anak istri. Jam 4 seperempat ada air tinggi 10 meter. Masya Allah. Aku langsung naik pohon kelapa, aku selamatnya di pohon kelapa. Terus anak istri? Anak istri pas keluar. Sudah jenengan selamatkan lebih dulu? Iya, diselamatkan keluar. Memang orang punya nyawa itu titipan. Kalau belum benar-benar diambil sama Allah, memang gitu. Aku naik pohon kelapa gini. Goyang-goyang itu, kena ombak ya? Kena ombak, terus larinya pohon air tinggal gini. Masya Allah. Aku nggak bisa ngomong 1 jam. Di atas pohon kelapa? Di atas pohon kelapa. Sampai aku itu kontrol aku sendirian, bukan ngadepin anak istri. Kalau aku masih ngadepin anak istri, ya bahayanya aku bela anak istri. Jadi aku anak istri udah keluarin. Jadi hidup di sini anak istri 3 tahun, ada tsunami kurang seperempat jam, nggak tahu ada tsunami, pas keluar tuh persis
Jadi atas bisikan gaib tersebut ya Mbak ya? Ya, karena dari bisikan. Dan waktu tsunami gua ini juga terendam air ya Mbak ya? Terendam. Insya Allah. Penuh air, penuh banget. Karena air 10 meter sih. Tingginya Jadi kalau 10 misalnya meter. ada orang ya udah nggak hidup kalau ada orangnya. Ya. Ini alhamdulillah ada orang satu, orang dari Tegal pas minum kopi di warung. Terus ikut jenengan kasih tahu gitu ya. Terus selamat alhamdulillah. Alhamdulillah, karena memang Allah belum mengendaki ya, jenengan dipanggil gitu Bang. Ya, memang ada suara lah. Ya, kita kembali lagi ke pembicaraan kita tentang tempat yang dinamakan Gua Rayu ini, yang dimana banyak sekali yang melakukan ritual dan yang lebih cenderung itu untuk mengalah berkah atau mencari pesugihan. Untuk hari-hari tertentu Mbah, orang datang ke sini harus hari apa gitu Mbah? Ya, hari-hari orang belum punya istri, belum punya suami. Enggak, itu hari, dino? Iya, sehari-hari. Oh, setiap hari? Iya, tiap hari itu ada. Oh, tidak ada hari khusus Bang ya? Iya. Cuma Legi, cuma Kliwon itu enggak ada? Iya, enggak. Jadi ya, setiap hari? Jadi Jemaah Kliwon sampai Jemaah Kliwon itu ada terus orang. Mentanya sendiri-sendiri. Tujuannya masing-masing. Ya, tujuannya masing-masing. Dan kebanyakan yang datang ke sini pasti sukses Bang ya? Ya enggak sih. Enggak, berapa persen yang sukses? Kebetulan sukses. Iya. Soalnya nasib nggak sama sih. Nasib nggak sama dan tergantung niatnya juga Bang. Iya, betul. Mbak, untuk yang terakhir Mbak, pesan dari jenengan Mbak tentang tempat keramat ini pripun Mbak? Pesan dari jenengan. Ya, pesan aku gini, ya kalau sowan kesini kok bisa sukses. Paling penting jangan ngomong-ngomong, jangan buat iklan. Kalau buat iklan itu mubadir. Tuh, aku pesan gitu. Jadi kalau di sini udah sukses banget, jangan ngomong aku nggak ke Gua Suci Rahayu nggak kaya seperti ini, jangan. Oh gitu, nggak boleh takabur. Nggak boleh. Iya, nggak boleh takabur. Kalau namanya ya seperti kerja seperti Om, nggak sukses semua. Iya betul. Ya ada yang sukses, ada yang enggak. Betul, bener. Betul. Orang tani ya gitu, ada yang sukses, ada yang enggak. Pedagang ya gitu. Nggak sama lah. Manusia hanya berupaya dan berikhtiar Bang ya. Ya, ikhtiar itu wajib. Ya, Tuhan tetap yang menentukannya. Nah, Tuhan ngasih orang yang ikhtiar. Ikhtiar itu pada bentuknya, nggak pada nasibnya. Baik, terima kasih. Ya teman-teman, jadi inilah bincang-bincang kita yang sangat seru tentang kemistisan Gua Rahayu, yang dimana gua ini adalah merupakan tempat untuk berdoa, di mana doa itu di mana saja bisa terkabul, termasuk di Ka'bah, terus di tempat-tempat suci. Dan di sini salah satu tempat yang diyakini sebagian warga yang yakin ya tentunya untuk ritual atau ikhtiar berdoa memohon kepada Tuhan sesuai dengan keluhan hidup yang dialaminya gitu Mbak Tini. Ya orang memang punya apa itu hanya titipan sih. Semuanya hanya titipan. Sedang dititipin sama Allah saking banyaknya, bener banyak banget, nggak tahu-tahu, nggak disangka-sangka. Tapi jangan sampai lupa gitu. Yang ngasih titipan rezeki itu siapa kan gitu Bang? Ya Allah. Allah gitu. Allah. Ya Bang. Ya, entar udah kaya banget, langsung miskin, ya bisa-bisa aja. Iya betul. Untuk alamat dari Gua Rahayu Mbak bisa disebutkan dengan rinci, barangkali nanti ada pemirsa yang ingin datang atau sowan ke tempat ini Mbak. Ya alamatnya ya Desa Karangbenda, Gerumbul Sodong ya. Terus RT 3 RW 4. Alamatnya itu. Kecamatannya Mbak ikut? Kecamatannya Adipala. Adipala, Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Dan juru kunci dari Gua Rahayu ini adalah Mbah Sutresno. Iya, Mbah Sutresno. Oke, teman-teman. Jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa ya. Dan saya doakan untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, keselamatan dunia sampai akhirat. Harap dijadikan maklum apabila terdapat kesalahan baik dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video ini, karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.